Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kerjanya kalian meskipun hari ini hari Senin masih tetap terus ya. Selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bersemangat. Semangat dong ya. Jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini guys, temanya adalah ngeri ya. Yang terjadi padanya jika kamu putusin dia dan menyerah. Nah loh ya. Jadi di video kali ini kita akan lihat ya, bagaimana reaksinya ya yang terjadi pada dia seandainya saja ya dirimu putusin dia dan menyerah. Nah ya, jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat ya, karena ini sifatnya energi general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa ya, atau kebalik-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi kamu ya. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan readingan ini tidak terikat gender ya, baik buat cowok maupun cewek sama aja, dan tidak terikat waktu karena sifatnya timeless ya. Bagi kamu yang mau join ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan langsung saja klik link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Udah ya, ngocehnya sampai di sini aja dulu. Kita akan lihat dulu ya, kita akan coba tarik energinya. Saya akan lihat apa yang terjadi jika kamu putuskan dia. Waduh, ngeri ya. Kita lihat apa yang terjadi jika kamu putuskan dia. Apa yang terjadi jika kamu putuskan dia? Apa yang terjadi jika kamu putuskan dia? Kita lihat dulu apa yang terjadi jika kamu benar-benar putuskan dia. Apa yang terjadi? Wow, dia marah ya. Yang aku lihat tuh ya, kenapa marah ya? Karena dia nggak terima gitu. Karena di satu sisi meskipun dia menyebalkan, tapi orang ini sangat sayang sama kamu. Bahkan dia tidak ingin ya berakhir kisah cintanya bersama kamu. Nah ya, cuman terkadang yang paling bikin kita ya ngerasa sebel sama nih orang, udah tahu ya bahwa dirinya dia takut kehilangan kamu, tapi kok yo masih tetep gitu ya, dia masih nakal ya, masih suka tebar pesona gitu ya, masih suka makan hati. Nah gitu, padahal kamu tuh sudah mencoba sabar gitu ya, sudah berusaha telaten gitu ya ngadepin sikap egonya dia, tapi nih orang kagak sadar-sadar gitu ya. Nih orang tuh sebenarnya terbuat dari batu artefak ya atau emang dia terbuat dari apa ya, dari tabung LPG kali ya, karena dia kayaknya nggak punya hati deh gitu. Padahal tuh dia sadar sebenarnya ya, kehilangan kamu adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan ya, tetapi tetap saja gitu nih orang nggak mau berubah, dia nggak mau berkaca gitu ya. Mentang-mentang ya selama ini kamu mau berkorban sama dia, sehingga membuat orang ini tuh memperlakukan kamu seenak dia sendiri. Padahal nggak menutup kemungkinan ya ya, kalau diri kamu tetap terus disiksa ya, kalau diri kamu tetap terus gitu ya kemakan hati sama dia, ya mungkin aja kamu bisa gitu ya akan pergi meninggalkan dia dan menyerah untuk selama-lamanya. Kenapa? Ya iyalah, mikir yang realistis aja ya. Tujuan kita mencari hubungan tuh untuk berkomitmen, sama-sama bisa mengisi kekurangan satu sama lain ya, bukan berbicara siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ya kita berdua harus bisa sama-sama menerima keadaan masing-masing gitu. Tapi ternyata gitu ya, nih orang aneh ya, makin disabarin dia makin bertingkah gitu ya. Untung pasangannya kamu ya yang sabarnya di atas rata-rata. Seandainya ya pasangan dia malampir, udah tuh disikat habis ya. Kita cek lagi di sini. Kita lihat ya, apa yang terjadi jika kamu putuskan dia. Wow. Apa yang terjadi jika kamu putusin dia? Apa yang terjadi jika kamu memutuskan dia? Apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan dia? Duh, ih ngeri ya. Serem banget ya.
Di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu sepertinya berdealing dengan seorang player gitu ya. Jangankan putus ya, masih berdealing denganmu aja. Nih orang tuh banyak kenalan sana sini gitu. Tapi tetap aja tetap kadal gitu. Meskipun bukti udah di depan mata, tapi dia nggak mau mengakui gitu. Padahal feeling kamu tuh kuat gitu. Dan kamu tahu gitu, dia deket sama siapa. Tapi tetap aja dia selalu denial gitu ya. Dia selalu menyangkal gitu, seolah-olah dia tidak melakukannya. Nah ya, di saat dia menjalin hubungan dengan kamu aja gitu, nih orang tuh sudah banyak gitu ya, sudah banyak gebetannya ya, sudah terkiwir-kiwir sama pihak lain. Gimana lagi gitu ya, seandainya kamu putus dengan dia ya, ya sudah pasti gitu ya, nih orang akan mencari pengganti kamu gitu. Karena yang aku lihat, selain nih orang player gitu ya, dia ini juga termasuk seseorang yang kurang bersyukur gitu ya. Kurang apa coba ya? Kebaikan kamu selama ini ya, demi dirinya dia itu nggak pernah dia lihat. Justru malah yang dia korek kesalahan kamu yang tidak seberapa. Nah makanya kenapa gitu ya, gue bilang nih orang kagak pernah bersyukur gitu. Padahal selama ini kamu selalu baik loh ya. Dikasarin kamu nggak pernah dendam ya, diselingkuhin pun juga kamu nggak pernah selingkuh gitu ya. Terus kamu direndahkan pun kamu juga masih bersabar. Nah loh ya, kurang apa coba si kadal ini gitu. Itu tuh juga dia masih tetap gitu ya, mencari selingkuhan sana sini ya, demi menutupi keganasan dia. Aduh, ini tuh kadar liar kali ya. Dia terlalu ganas banget ya, dia terlalu beringas banget gitu. Satu pasangan gak cukup, cari lagi pasangan yang baru. Jadi sudah dipastikan seandainya kamu putuskan dia, si kadal ini akan cari mangsa baru gitu ya. Lebih baik pikirkan kedua kali sebelum kamu lanjut dan melangkah sama dia gitu. Karena yang aku takutkan, makin kesini diri kamu akan terperosok ya ke dalam lubang yang paling dalam. Nah sebelum itu terjadi, lebih baik berpikir gitu, sayangi hati kamu, sayangi mental kamu, cintailah orang yang benar-benar setia sama kamu gitu. Terus yang aku lihat ya, di awal emang nggak ada yang janggal dari dia gitu ya, tapi makin kesini makin banyak yang dia tutup-tutupi, seolah-olah menandakan emang nih orang kadal. Ya, nih orang kadal buntung gitu. Kadal kan suka gitu ya, terlihat baik di awal gitu, padahal dia sedang sembunyikan orang lain di belakang kamu gitu. Dan di sini yang awalnya membuat kamu susah ngelepas dia itu karena pengorbanan kamu. Bisa dibilang kamu tuh sudah terlanjur berlari gitu ya, beratus-ratus kilometer, dan sayang gitu ya kalau untuk berhenti. Cuman untuk saat ini nggak usah disayang-sayang lagi deh gitu ya. Pikirkan kondisi kesehatan mental kamu sendiri daripada terus-terusan disiksa karena ulah ketidaksetiaannya. Lebih baik cabut aja ya. Move on aja bersama orang yang lebih layak kamu cintai. Nah itu emang yang aku lihat, awalnya hubungan kamu terlihat berwarna banget gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa setelah kadal ini bosen sama kamu ya, atau mungkin karena si kadal ini udah punya gebetan yang baru tuh ya, muncullah sikap aslinya dia. Dia jadi temperamental, dia jadi egoisme ya, dia jadi tidak memperhatikan kamu, bahkan tidak peduli terhadap kondisimu. Nah ya, dan di sini kan sebenarnya sudah mencerminkan bahwa orang ini tuh sangat jauh dari kata serius gitu. Kata serius dia hanya terucap di awal doang. Ya, untuk bikin dirimu terkiwir-kiwir sama dia. Nah, jangan-jangan lagi tuh ya. Kita lihat lagi di sini. Kita cek dulu. Bagaimana ya yang terjadi padanya jika kamu putuskan dia? Aduh ya, gimana tuh? Apa yang terjadi padanya jika kamu benar-benar putuskan dia dan menyerah? Apa yang terjadi? Kita cek dulu ya, ambil yang paling kuat energinya. Wow, ya di sini ada kartu Ten of Pentacle. Menarik ya. Beberapa di antara kamu saat ini berdealing dengan seseorang yang sudah berkeluarga, dan terkadang diri kamu tuh suka menyalahkan dirimu sendiri gitu ya. Mengira bahwa diri kamu tuh pelakor ya. Mengira bahwa diri kamu pihak ketiga dalam sebuah hubungan, atau mungkin sebaliknya gitu ya.
dia menjalin hubungan dengan kamu ya, yang di satu sisi kamu tuh sudah punya pasangan gitu ya, dan dia merasa bersalah gitu ya, menganggap bahwa dirinya dia ini pembinor atau pelakor gitu, padahal kan kagak kayak gitu ya. Nih orang nekat ya menjalin hubungan dengan kamu karena sudah tidak bahagia dengan keluarganya. Kenapa? Ya karena beberapa di antara dia, pasangannya itu nggak bisa menghargai dia sebagai seorang pasangan. Justru malah gitu ya, segala pengorbanannya itu selalu dipandang sebelah mata, sehingga ya di antara dia ini memutuskan untuk menjalin kisah cinta terlarang dengan kamu. Nah, dia sadar tuh bahwa hubungan ini tuh salah gitu ya, dan hubungan kayak gini tuh hubungan yang sangat beresiko. Tetapi karena dia emang udah nggak cinta sama keluarganya gitu, sehingga dia nekat. Nah tuh ya, kalau dia nggak cinta sama kamu, dia tidak mungkin seberkorban begitu banyak demi hubungan ini. Cuman ya terkadang dirimu tuh sering aja gitu ya salah paham sama dia, sering banget overthinking sama nih orang gitu, padahal dia sudah banyak berkorban demi kamu. Nah, seandainya saja ya kamu benar-benar memutuskan dia secara sepihak, ya orang ini tuh tidak akan terima. Dia tidak akan mau kamu lepaskan karena dia sudah mencintai kamu terlanjur dalam. Wow. Bahkan di sini yang lebih menarik ya, pengennya nih orang tuh sebenarnya pengen gitu ya nempel sama kamu terus ya. Kayak anak bayi yang minta ditetekin, pengen banget gitu ya nempel kamu terus ya. Kamu kesini diikutin, kamu kesana diikutin gitu. Pengennya dia juga serumah sama kamu, tapi hello ya, gue juga nggak mau gitu ya suatu saat disiram sama air cabai gitu ya sama pasangan kamu, atau sebaliknya gitu ya, dia nggak mau gitu ya disiram air cabai sama pasangan kamu. Nah ya, makanya di sini ya kamu tuh terkadang pikir-pikir untuk ketemu sama dia, karena menjalin hubungan kayak gini tuh hubungan yang penuh dagdikdukser ya, bagaikan naik roller coaster gitu. Kenapa? Ya kayak bom waktu aja gitu. Kita kan nggak tahu bom waktu tuh meledaknya kapan ya. Apakah 6 bulan kemudian, setahun kemudian gitu. Yang penting tuh penuh kehati-hatian. Tapi nih orang tuh pengennya nempel sama kamu terus ya. Dan dia juga susah dikasih pengertian. Aduh ya emang susah gitu ya kalau orang udah jatuh cinta yang begitu dalam terhadap kamu. Dan di sini yang perlu kamu tahu ya, beberapa dari dia itu ada juga ya yang bertahan sama pasangannya itu hanya karena anak gitu. Kalau tidak seperti itu ya mungkin sudah cukup lama ya dia menceraikan pasangannya ya. Tetapi ya karena adanya anak gitu ya, mau nggak mau dia tetap harus ya mau bertahan sama si nenek lampir. Seperti itu. Dan di sini yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini orangnya suka berandai-andai ya, suka berandai-andai ya menikah dengan kamu. Aduh ya, seandainya sayang ya kita menikah gitu, pasti kita udah satu rumah ya, pasti kita tiap hari bobok bareng, tidur bareng, peluk-pelukan bareng. Aduh ya, ngeri, lebay. Terus ada juga gitu di antara dia ini yang sering banget berandai-andai gitu, seandainya kamu milikku seutuhnya ya, pasti kamu nggak aku bolehin kerja ya, kamu di rumah aja ya, biar aku yang survive. Aduh. Ada juga yang seperti itu. Nah kenapa bisa seperti itu ya, karena orang ini sangat mencintai kamu yang begitu dalam, cuman kamu yang nggak sadar-sadar gitu ya, udah cinta terlalu dalam tapi masih aja disalahpahamin. Aduh ya, jangan-jangan lagi. Karena nih orang yang aku lihat tuh secinta itu sama kamu. Nah kalau udah cinta ya udah dipertahankan aja. Emang hubungan tuh terkadang kayak roller coaster gitu ya, kadang muter-muter, kadang ketika kenceng ya kenceng aja gitu. Cuman seberapa bisa menghadapi segala situasi yang terjadi di dalam hubungan kamu ya, karena ketika ada problem kita bisa menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa harus beradu argumentasi. Nah kayak gitu ya. Terus apa ya? Dia orang yang sebenarnya setia gitu ya. Setia. Dan di sini yang jadi pertanyaan, loh kalau setia kenapa gitu? Dia selingkuh sama aku. Aduh ya. Ya di sini
Ya, yang aku lihat seandainya aja pasangan dia bener gitu, kagak mungkin dia selingkuh gitu ya. Tidak mungkin dia menjalin kisah cinta segitiga denganmu. Tapi berhubung gitu, nenek lampirnya ya, yang menyebalkan gitu. Jadi mau nggak mau ya udah gitu ya. Dia berselingkuhlah dengan kamu gitu ya. Dia menjalin hubungan dengan dirimu. Aduh ya, kita cek lagi di sini. Apa yang akan terjadi jika dirimu memutuskan dia? Apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan dia? Apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan dia? Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Ngeri ya. Kalau dilihat dari energinya, aku ngerasa ya bahwa nih orang tuh menurut aku terlalu banyak drama di dalam hidupnya dia. Gitu ya, dan dia termasuk orang yang pendendam. Nah, pusing juga nggak tuh ya? Karena di sini jika kamu memutuskan dia, nih orang tuh di awal ya akan memperlihatkan seolah-olah dia tidak membutuhkan kamu. Padahal ya, si kadal ini di belakang kamu dia sedih, menangis, meneteskan air mata karena tidak ikhlas harus melepas kamu. Cuman ya emang nih orang tuh sok-sokan aja gitu ya. Ketika kamu seandainya saja gitu ya, dirimu memutuskan dia sok-sok kuat gitu ya, sok-sok nggak butuh kamu, sok-sok bisa cari seseorang yang lebih daripada kamu, pret. Padahal apa gitu ya, di belakang kamu ternyata dia nggak sanggup gitu ya, sampai nangis-nangis gitu. Dan tidak menutup kemungkinan ya, kalau kamu nggak balik-balik sama dia, dia yang akan kejar-kejar kamu. Dia akan memohon-mohon kepada kamu agar dirimu mau balik sama dia gitu. Ini orang emang banyak dramanya gitu. Dramanya apa? Yaitu tadi gitu ya, dia sok jual mahal lah, sok nggak butuh kamu, padahal dia masih sayang sama kamu. Nah ya, orang kayak gini harus dikasih pelajaran. Karena kalau dibiarkan dia akan semakin mentang-mentang ya. Dan di sini yang aku lihat, dia ini energi dominannya sangat tinggi ya di dalam sebuah hubungan. Artinya apa? Ya dia orangnya susah diatur gitu. Nggak mau diatur lah kasarannya seperti itu. Tapi dia selalu ngatur kamu. Nah kan nggak adil gitu. Dia pengennya selalu atur kamu, tapi diatur kagak mau. Nah ya untung dirimu sabar gitu. Kalau nggak sabar piring cantik melayang ya. Terus beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh sebenarnya secara karir dia cukup mapan ya, tapi dia termasuk orang yang kagak bisa ngatur keuangan buat dia sendiri gitu. Karena nggak tahu kenapa ketika dia curhat ke kamu tuh selalu kayak menggambarkan bahwa dia kekurangan duit terus. Nggak tahu ya apakah itu dramanya dia atau emang seperti itu. Tapi jika dilihat dari energinya, menurut aku tuh emang dasaran dia tipikal orang yang kurang bisa memanage keuangan gitu. Padahal gajinya gede gitu jika dibandingkan dengan kamu. Tapi nggak tahu uangnya itu dibuat apa aja gitu. Muter-muter nggak jelas ketika tanggal tua gitu. Dia selalu pinjem duit sama kamu. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya. Korban lagi, korban duit ya. Terus di antara dia ini juga yang aku lihat ya, dia terlalu fokus sama kebahagiaan dia sendiri ya. Tapi dia mengorbankan mengorbankan apa? Kebahagiaan kamu gitu. Jadi yang penting dia seneng, dia nggak peduli apakah kamu seneng atau sedih gitu. Yang penting ya udah dia melakukan apa yang dia sukai ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dia sering banget ya, tipikal orang kayak gini tuh ngeri-ngeri sedap ya. Jadi harus hati-hati. Terus makin kesini makin apa ya, makin kesini dia orangnya makin terbuka sama kamu gitu. Di awal emang tertutup gitu ya, tapi lama-lama dia terbuka dengan sendirinya gitu. Kita lihat lagi. Apa yang terjadi padanya jika kamu putuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia? Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia? Wow, King of One ya. Dia akan halangi kamu. Intinya menghalangi apa? Yang menghalangi kamu dengan segala cara agar diri kamu tidak meninggalkan dia. Kenapa? Ya karena bagi dia, aku dan kamu tuh terlalu banyak, say. Wow, ya. Terlalu banyak kenangan indah yang susah buat kita lupakan gitu ya. Mungkin kita pernah hujan-hujanan bareng, mungkin kita pernah sepiring berdua. Wow.
Atau mungkin kita pernah nginep bareng, aduh ya, nggak bisa dilupakan tuh bagi dia. Makanya seandainya kamu memutuskan dia, orang ini akan menghalangi niat kamu agar kamu tuh tidak pergi meninggalkan dia gitu. Karena dia ini tipikal orang yang mudah mengingat tapi susah untuk melupakan. Nah ya, dan dia ini emang orangnya jauh dari kata romantis ya. Jauh banget dari kata romantis. Tapi ya, dia ini orang yang ketika udah niat ya menjalin sebuah hubungan, udah dia akan fokus gitu sama hubungan itu sampai apa yang menjadi tujuan dan harapan dia tercapai. Dan di sini emang sih yang aku rasakan ya, yang gue rasakan, diri kamu tuh bukan orang ya satu-satunya di dalam hidupnya dia. Tapi ya, dia menganggap bahwa kamulah satu-satunya orang yang paling bisa ngertiin dia jika dibandingkan dengan masa lalunya dulu. Ya. Meskipun gitu ya, terkadang kamu tuh sering banget merasa kepo, ingin tahu siapa mantan dia gitu ya, berapa lama kamu menjalin hubungan dengan mantanmu ya. Tapi dia orangnya suka tertutup, intinya apa sih gitu. Ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kan saat ini aku dengan kamu. Daripada ngomongin mantan, lebih baik ngomongin masa depan kita berdua. Aduh ya, ngeri lagi. Yang perlu kamu tahu ya, dia ini orang yang menurut aku tuh cemburuan banget ya. Cemburunya itu cemburu yang sangat ekstrim. Jadi sebisa mungkin kamu tuh harus bisa jaga sikap. Jangan sampai ada sesuatu hal yang membuat orang ini tuh jadi merasa cemburu sama kamu. Karena yang aku lihat ya, ketika orang ini udah cemburu sama kamu ya, dia ini akan berubah sikap. Aduh ya, ngeri banget. Dia akan berubah sikap ya, dia akan keluar taringnya ya, kayak singa ini. Singa kan kayak gitu ya, kelihatannya diem gitu, tapi ketika udah ya memunculkan taringnya, aduh siapa yang nggak takut. Kayak gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku emang sih ya, cemburu itu menurut aku tanda yang baik. Tapi terkadang ya, cemburu dia yang berlebihan tuh suka memicu terjadinya kecurigaan gitu. Jadi kayak setelah dia cemburu gitu, dia orangnya curigaan terus jadinya sama kamu. Nah ya, jangan-jangan itu beneran lagi ya, kamu bilangnya teman tapi lebih daripada teman. Aduh ya, ada yang kayak gitu ya, saking cemburunya sama kamu sampai mencurigai kamu yang tidak-tidak. Nah terkadang kamu juga ngerasa sebel gitu, padahal ya aku tuh nggak pernah ada niatan sedikit pun buat selingkuhin kamu ya, apalagi menduakan dirimu ya. Satu aja kagak habis-habis. Satu aja bikin keliengan gitu ya, gimana lagi mau selingkuhan. Nah ya, tapi apapun yang terjadi ya, orang ini tuh tidak akan pernah mau kamu lepaskan. Karena jika kamu memutuskan dia, dia yang akan kejar-kejar kamu. Dia akan menghalangi niat kamu ya, agar kamu tuh tetap terus mau sama dia. Nah jadi kayak diperkaos dong. Ya, dipaksa tuh, mau nggak mau, pokoknya aku nggak mau kamu putusin gitu. Ya udah, kita jalani aja hubungan ini seperti ini, kayak gitu. Kita cek lagi ya di sini. Kita cek dulu apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia. Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia. Ngeri. Oke, di sini ada kartu Two of Swords ya. Wow, dia akan merasakan ya. Wow, apa ya bahasanya ya? Dia akan sangat merasa sakit hati jika kamu memutuskan dia gitu. Karena emang sih beberapa dari dia ini tipikal orang yang suka berkorban sama kamu gitu. Berkorbannya itu yang berkorban banget, bukan berkorban yang setengah-setengah gitu ya. Dan di sini memang yang aku lihat, hubungan kamu sama dia akhir-akhir ini tuh sedang ya mengalami kekacauan. Nggak tahu kenapa, apakah karena adanya kesalahpahaman ya, atau emang dia udah nggak sejalan ya, nggak sejalan dengan alur yang kamu inginkan, maybe gitu ya. Atau mungkin di antara dia ya emang udah membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman gitu. Makanya kenapa akhir-akhir ini hubungan kamu tuh mengalami kekacauan. Ya bahkan yang lebih parah ya, aku tuh merasa di antara kamu tuh kayaknya udah angkat tangan ya, udah saking gak kuatnya gitu ya menahan gejolak yang terjadi karena ulah dia atau sikap dia ke kamu. Makanya di sini gitu ada ya di antara kamu tuh yang pengen nyerah aja gitu. Terus dan di sini juga ya, dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh nggak sabaran ya.
nggak sabaran banget gitu, nggak taunya tuh kayak pengen cepet-cepet aja gitu ya. Kalau nggak cepet-cepet dia bakal ngambek, dia bakal marah, karena menurut aku tuh dia tipikal orang to the point ya, atau one point aja gitu ya, nggak usah berbelit-belit ya, jadi udah take action aja gitu. Aku nggak mau ada gini, nggak mau ada gitu ya, aduh ngeri. Terus kita cek dulu ya, kita cek lagi apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia. Apa yang terjadi padanya jika kamu memutuskan dia. Oke, wow. Menarik ya. Beberapa dari dia ini emang orang yang kayaknya matanya jelalatan deh ya. Jelalatan kenapa? Coba gitu dicek ya. Saat dia jalan sama kamu gitu ya, dia seberapa sering ya ngeliatin orang lain, apalagi ngelihat bodinya yang seksi-seksi, yang bahenol-bahenol ya kalau dia cowok. Tapi kalau dia cewek gitu ya, mungkin aja dia jelalatan gitu ya. Suka ngeliat cowok-cowok yang sispek gitu ya, yang besar-besar badannya, besar di atas, besar di bawah. Wow. Bercanda ya. Intinya yang besar-besar gitu ya. Mata dia tuh langsung stereo gitu ya, lihat kanan, lihat kiri. Aduh, nggak jelas gitu ya. Karena itu tadi ya, menurut aku tuh nih orang agak jelalatan. Dan seandainya saja gitu ya, nih orang kamu putuskan ya, di awal tuh dia begitu berat ya, kayaknya tuh nggak mau ngelepasin kamu gitu. Padahal dalam hati dia, alhamdulillah ya, gue bisa cari gitu ya gebetan yang jauh lebih spesial daripada kamu gitu. Terus ya ini juga orang yang menurut aku tuh apa ya, dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh kayak masih belum bisa diajak untuk berkomitmen sepenuhnya. Karena dia sendiri aja nggak bisa gitu ya, kata-katanya dia tuh dipegang gitu loh ya. Jadi kayak masih jauh dari kata komitmen. Karena dia sendiri tuh kayak apa ya, dia masih sering gitu ya bertingkah sesuka hati dia. Dia juga masih sering jelalatan sana sini gitu ya. Bilangnya setia, pret, ternyata setiap tikungan ada gitu. Terus nih orang juga tipikal orang yang kayaknya nggak mau memulai ya. Jadi kayak ketika dia melakukan suatu kesalahan gitu, dia nggak mau nih ujuk-ujuk minta maaf duluan sama kamu gitu. Dia tidak mau ya berlegowo hati untuk menghubungi kamu terlebih dahulu. Selalu dan selalu ya, selalu kamu tuh yang mengawali ya perkomunikasian di antara kalian tuh nih orang ya. Dibilang cakep, kagak cakep-cakep amat gitu, tapi tingkat dia seolah-olah kayak Brad Pitt ya, kayak selebriti. Duh, ngeri banget. Terus ya ini juga tipikal orang yang menurut aku selalu memandang orang tuh dari sisi sebelah mata ya, tapi dia nggak mau dianggap kayak gitu. Padahal dari cara dia memperlakukan kamu, ini orang sering banget loh ya memandang kamu sebelah mata ya. Dari mungkin cara dia menyelesaikan masalah dengan kamu gitu, dia selalu lempar kesalahan ke kamu. Terus segala kebaikan kamu ya, kapan tuh ya? Pokoknya yang kapan-kapan deh gitu ya. Pas gue rawat lo pas sakit gitu ya, pas gue masakin kamu ya, kurang baik apa coba gitu. Tapi tetap aja gitu, kamu memandang aku hanya dari sisi sebelah matamu. Mata ya, mata lo gitu ya, hanya dari sisi sebelah matamu, seolah-olah aku tuh manusia yang paling berdosa di muka bumi ini. Nah, kita cek lagi ya. Bottom of the deck-nya udah apa ya. Kita cek dulu ya, seseorang yang kita lihat apa yang akan terjadi jika kamu memutuskan dia. Oke. Wow, dia akan trauma ya. Jadi beberapa di antara dia ini memang sepertinya punya chemistry, ikatan batin dengan kamu yang sangat kuat gitu. Jadi jika dirimu benar-benar memutuskan dia, yang akan terjadi tuh akan membuat orang ini tuh jadi merasa trauma. Jadi kena trust issue gitu. Tidak mudah percaya lagi sama namanya cinta, dimana dia pernah sayang sama kamu ya, tulus sama kamu. Ternyata gitu ya, kamu putuskan secara sepihak. Nah ya, kamu bisa membayangkan betapa traumanya dia. Karena kamu pun juga pasti kan punya trauma. Nah, jadi sebisa mungkin gitu, hindarilah pertengkaran. Daripada bertengkar terus, lebih baik kita cium-ciuman, peluk-pelukan. Nah itu kan lebih indah ya,
dilihat daripada harus perang batin kayak Tom and Jerry. Lebih baik udah gitu ya, nggak usah berantem-beranteman. Terus di antara dia ini juga orang yang emang bikin kamu ngerasa sebel tuh karena dia nggak punya pendirian gitu. Karena kayak pendirian dia ini selalu berubah-ubah gitu. Kayak kresek yang ketiup angin gitu ya. Ngalor ngidul nggak jelas. Kadang bisa jadi gini, kadang bisa jadi itu. Kayak orang yang kurang bisa konsisten gitu ya di dalam apapun. Nah, padahal namanya hubungan tuh nggak bisa ya dibikin tidak pendirian, nggak bisa seperti itu, harus penuh dengan tekad dan keyakinan agar apa yang menjadi tujuan dan harapan tuh bisa tercapai. Tapi sayangnya gitu nih orang emang kelakuannya kayak gitu. Ya sering banget kayak ghost ya, lari ngalor ngidul gitu ya, kagak jelas-jelas. Terus kita cek dulu ya, kita cek dulu di sini ya. Kita lihat bagaimana energinya jika kamu memutuskan dia ya. Bagaimana energi dia jika kamu memutuskan dia. Kita cek dulu bagaimana energi dia jika kamu memutuskan dia. Wow, Three of Selkes ya. Ini orang emang dasar. Ini orang emang dasar kadal gitu ya, untuk menghilangkan kesedihan dia jika kamu memutuskannya ya. Orang ini tuh bakal lari gitu ya ke hal-hal yang sifatnya itu seneng-seneng gitu ya. Entah mungkin dia akan clubbing ya, entah mungkin dia akan minum-minum atau mungkin dia akan having fun. Aduh ya, untuk melampiaskan emosional dia kepada dirimu gitu. Terus yang aku lihat ya, beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh suka berdealing dengan lingkungan yang kagak bener. Nah ya, karena dia ini orang yang menurut aku tuh daya mudah terpengaruhnya itu kuat banget. Seandainya saja ya circle dia circle yang positif dan berkualitas, ya tentu nih orang akan menjadi sosok yang baik. Tapi berhubung gitu lingkungan dia toksik ya, jadi ketika dia sedang suntuk, ketika dia sedang banyak pikiran, udah gitu ya, amblas ya, lari ke hal-hal yang sifatnya negatif. Nah ya, jangan lagi tuh. Makanya di sini tuh sebenarnya dia ngerasa bersyukur banget gitu ya, semenjak kamu hadir dalam hidupnya dia, kamu tuh mampu membuat hidup dia tuh jadi lebih terarah gitu. Bahkan orang tuanya dia pun juga kayaknya bersyukur banget gitu, nih anak kenal sama orang seperti kamu gitu. Karena sebelum dia mengenal kamu gitu, nih orang tuh kagak bener jalan hidupnya dia. Ya, suka lari-lari ke hal-hal yang toksik gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi dia? Ya, bagaimana energi dia? Oke. Kita lihat dulu karena ini yang terbuka. Wow. Beberapa dari dia emang saat ini ya, dia sepertinya sedang fokus ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik karena dia tidak ingin kamu putuskan. Karena beberapa di antara kamu ya sempat pernah mengancam dia gitu ya, kalau kamu ya masih tetap terus menguji mental kesabaranku ya, maka ya udah, itu sama aja diri kamu memaksa aku untuk memutuskan kamu. Nah dari situ tuh akhirnya nih orang tuh jadi kena mental ya. Kena mental banget gitu. Ya udah gitu, karena aku nggak mau kamu putuskan, makanya aku secara perlahan ingin berubah menjadi pribadi yang lebih positif. Nah ya, karena mendapatkan ancaman dari kamu, karena dia tidak ingin sama sekali ada perpisahan dengan kamu ya. Dan yang aku lihat ya, orang yang berdealing dengan kamu ini orang yang usianya di atas kamu banget ya. Jadi kayak udah tuir ya, udah hampir aki-aki. Aduh kalau dia cowok. Kalau dia cewek ya berarti dia udah tante-tante dong, kalau nggak nenek-nenek gitu. Tapi kan di sini jangan lihat umur, yang penting kebaikan dan ketulusannya. Karena umur tuh tidak menjamin kebaikan seseorang. Nah, terkadang ya yang seumuran sama kita aja banyak kok yang belangsak gitu. Lebih baik yang udah tuir tapi dia cinta kamu banget gitu. Nggak apa-apa ya. Umur tuh tidak apa ya. Umur tuh bukanlah jadi penghalang ya, selagi kita bisa sama-sama ngimbangi satu sama lain. Nah, gitu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia? Ya, bagaimana energi dia? Bagaimanakah energi dia? Kita lihat energi dia. Wow, ya. Ini
Aku ngerasa ya, bagi kamu yang menjalin hubungan, ya cinta segitiga, atau kamu menjalin hubungan dengan pasangan orang lain, tentu akhir-akhir ini diri kamu tuh dibikin stres gitu. Karena kemunculan dia tiba-tiba menghilang gitu ya. Tiba-tiba aja gitu nih orang nggak ada kabar, tiba-tiba juga gitu nih orang nggak kayak biasanya. Apakah dia mau mengakhiri hubungan ini atau mungkin gitu ya, jangan-jangan dia udah nggak cintaku lagi. Tenang ya. Jangan kebakaran jenggot dulu ya, jangan kebakaran jembrut. Karena yang aku lihat ya, di antara dia ini memang saat ini sedang fokus sama keluarganya gitu. Ya tahu sendiri kan, kalau waktu dia dihabiskan ke kamu, ya nanti pasangannya justru malah curiga, ya bukannya membaik hubungannya tapi malah hancur. Dan hal itu tuh sangat dia hindari. Makanya untuk saat ini dia sebenarnya nggak minta apa-apa dari kamu. Dia cuma minta rasa pengertian kamu gitu, karena dia melindungi kamu, tidak ingin juga kamu disiram air cabai sama pasangannya gitu. Makanya untuk saat ini aku fokus dulu ya untuk mengelabuhi. Ih, busuk juga nih orang ya. Pasangannya dibodoh-bodohin gitu ya, dikelabuhin gitu ya, untuk ngelindungin kamu ya. Kita cek lagi, kita cek dulu ya, kita cek dulu bagaimana energi dia sekarang, energi dia sekarang. Oke, emang sih ya, yang aku lihat ngelepasin seseorang tuh kayaknya susah. Dan itu tuh saat ini terjebak di dalam posisi kamu. Jadi kayak kamu tuh saat ini sedang bimbang sebenarnya gitu. Antara kamu mempertahankan dia atau lebih baik gue ngelepaskan dia aja gitu. Karena terlalu berat hubungan ini diperjuangkan, terlebih diri kamu tuh udah gak sejalan dengan cara pemikiran aku gitu. Kamu terlalu ego, kamu terlalu naif ya. Makin kesini kamu makin munafik ya. Jadi apa yang harus aku lakukan gitu. Tapi di satu sisi dibilang gue masih sayang sama lo, ya gue masih sayang gitu. Gue juga masih cinta, masih demen sama lo gitu. Cuman ya cuman nih gitu, kalau terus-terusan kayak gini ya apa boleh buat gitu. Karena gue juga manusia, bukan robot ya. Gue juga punya perasaan ya. Jadi di sini kamu tuh bener-bener kayak pusing banget gitu ya, nggak tahu langkah apa yang harus kamu ambil ya untuk hubungan ini gitu. Karena jujur sebenarnya saat ini tuh ya kamu tuh benar-benar di fase yang pasrah gitu. Kalau dia emang jodoh kamu ya kamu berharap ya agar semesta itu bisa memberikan jalan kemudahan untuk kalian bersatu. Tapi jika dia bukan jodohnya kamu, ya sudah ya, mudah-mudahan gitu ya aku bisa dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik gitu. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Bagaimana energi dia sekarang? Energi dia sekarang. Wow, ya. Baru aja ketemu, dia udah pengen ketemu kamu lagi, ya. Inilah gambaran ya, dua insan yang sedang bucin antara kamu dan dia. Aduh, ya. Karena di sini yang aku lihat, ya, di antara dia ini kayaknya lagi demen-demennya sama kamu, ya. Hati dia lagi berbunga-bunganya, ya, sama dirimu. Dan di sini tuh padahal gitu, kalian tuh baru aja ketemu ya, mungkin 1 minggu kemarin atau 2 minggu kemarin ya, atau mungkin kalian ketemu aja beberapa hari yang lalu. Tapi ini orang tuh kayaknya selalu pengen ketemu kamu terus karena ada rasa rindu yang tidak tertahankan. Nah tuh ya. Jadi di sini ada nih ya, pasangan kamu tuh yang lagi kangen-kangennya gitu. Ya, lagi kangen-kangennya, bucin-bucinnya sama kamu. Ya, pengennya nempel terus. Aduh, ngeri-ngeri sedap ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia. Bagaimana energi dia ke kamu, The Star ya. Wow. Oke. Ada juga ya yang aku tuh ngerasa makin dewasa usia kamu, makin dewasa juga ya aura hubungan kamu. Karena yang aku lihat emang di masa lalu hubungan kalian tuh pernah ya sudah berada di titik jurang. Tapi saat ini karena dia sayang sama kamu dan karena kalian berdua sama-sama mau memperbaiki dan berbenah diri, sehingga yang aku rasakan tuh kayak aura hubungan kalian tuh makin kesini makin bersinar. Dan itu semua terjadi bukan secara tiba-tiba ya.
Karena kalian berdua sama-sama mau introspeksi diri karena takut kehilangan satu sama lain. Nah, tuh ya. Jadi sebenarnya tinggal selangkah lagi hubungan kalian gitu ya akan menuju ke jenjang yang lebih serius gitu. Cuman tergantung kamu ya seberapa kuat menghadapi segala ujian yang nantinya akan kamu hadapi. Karena bicara masalah hubungan realistis aja, hubungan tuh nggak ada yang lurus gitu. Pasti ada belok-beloknya gitu. Tapi tergantung ya seberapa kuat kita bisa menyikapi masalah tersebut gitu. Karena sebesar apapun masalah, ketika kita bisa menyikapi secara tepat gitu ya, masalah itu akan ringan rasanya. Justru malah berbeda juga gitu ya, ketika masalah kecil tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut, ya rasanya sangat berat banget gitu, bahkan bisa merembet kemana-mana ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia sekarang. Oke. Wow, ada yang takut ya, takut apa ya, takut dirimu pergi gitu ya, takut dirimu pergi karena di antara dia ini ada yang mulai merasakan akan perubahan sikap kamu kepada dia yang makin kesini makin berubah. Iya iyalah gitu ya. Dulu kamu berjuang mati-matian demi dia gitu, tapi setelah dia nggak layak untuk kamu perjuangkan, kamu jadi sadar gitu ya bahwa ya tidak selamanya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan pula. Buktinya gitu, aku tuh udah baik sama kamu, aku udah tulus sama kamu ya, tapi apa sayang yang kamu berikan justru malah kebelangsakan dan rasa sakit hati yang saat ini sedang gue rasakan gitu. Jujur emang sakit sih gitu ya. Dan saat ini di antara kamu tuh udah mulai batasi diri ya. Kamu udah mulai kurangi intensitas perhatian kamu udah mulai kurangin ya buat ketemu sama dia, dan sudah mulai mengurangi komunikasi kamu dengannya. Ya sebenarnya tujuan kamu tuh tidak lain tidak bukan ya, hanya agar orang ini tuh mau menyadari kesalahannya. Udah itu aja dari cukup, dan dia merasa takut banget kalau diri kamu tuh kecantol sama yang lain gitu. Dan di sini bottom decknya kita lihat ya. Energi dia sekarang, wow, ada misi terselubung yang sedang dia rencanakan ya untuk kamu ke depannya. Wow. Ini terutama ya bagi kamu yang saat ini sedang ngerasa ngambek sama dia. Nah ternyata gitu si kadal ini ya, diam-diam dia sedang mempersiapkan suatu strategi gitu ya, yang akan dia lakukan ke depannya. Nah pasti nggak jauh-jauh ya dari namanya. Tingkah laku dramanya dia. Makanya nggak usah kaget, nggak usah shock gitu ya, kalau tiba-tiba dalam waktu dekat tuh ada gebrakan yang dia lakukan untuk kamu. Nah nggak usah kaget ya, ini emang salah satu strategi dia buat ngelabuhin kamu. Seperti itu. Oke ya, terima kasih banyak bagi kalian yang mau gabung di pembaca antara berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, silahkan langsung aja join ya. Caranya tinggal diklik aja link tautan WA, nomornya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Aku Clarissa ya, pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.